hormati Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Pak Abdul Wahid, yang saya hormati Kepala KPPN Denpasar Ibu Sri Martini, kemudian yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Erna dan tim dari PT Bank BRI, serta yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, para pejabat perbendaharaan di Satuan Kerja Lingkup kami Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan banyak nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya, dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan untuk seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas berkenan Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa tidak terasa ya, kayaknya pandemi ini sudah kita jalani selama lebih kurang 1 tahun, dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, dan belum berakhir. Semoga pandemi ini segera berakhir dan Bapak Ibu semuanya, tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi kita semua sebagai pengelola APBN, karena banyak hal yang terjadi dan banyak sekali terjadi perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan APBN kita. Dari satu sisi pandemi ini memang sangat luar biasa dampaknya bagi kita, tapi kalau kita lihat dari perspektif lainnya, sebetulnya pandemi ini juga membawa berkah, ya bisa dibilang berkah juga bagi kita semua, karena tanpa kita sadari atau mungkin kita juga menyadari bahwa adanya pandemi ini ternyata mengakselerasi berbagai hal, termasuk diantaranya di dalam pengelolaan keuangan negara. Bagi kita semua yang tadinya melaksanakan kegiatan seperti biasa, menjadi harus mau tidak mau banyak bersentuhan dengan teknologi informasi karena adanya pandemi ini. Kami semua juga yakin bahwa di setiap organisasi pasti punya rancangan untuk memanfaatkan teknologi informasi di masa depannya untuk lebih mengefektivitaskan kegiatannya. Nah, adanya pandemi ini mau nggak mau ternyata mengakselerasi kita semua untuk memanfaatkan teknologi informasi. Di antaranya pertemuan-pertemuan sekarang banyak yang sudah menggunakan daring, tidak pertemuan langsung. Sebagian juga hibrid, artinya sebagian tatap muka, sebagian daring. Kemudian juga banyak sekali proses bisnis yang berubah di Bapak Ibu sekalian, saya juga yakin mengalami hal yang sama. Nah, tidak terkecuali di dalam pengelolaan keuangan negara. Di dalam pengelolaan APBN, kami di Kementerian Keuangan sudah mempunyai roadmap sebetulnya untuk menggunakan teknologi informasi di dalam mengefektifkan kegiatannya. Dan jangka waktu rencananya sebetulnya tidak di tahun-tahun dekat ini, tapi karena ada pandemi, mau nggak mau kita mengakselerasi semuanya. Proses digitalisasi pembayaran sudah kita mulai sebetulnya sejak tahun 2016. Bapak Ibu sekalian tentu ingat ada PMK yang terkait dengan bendahara. Bagaimana bendahara diberikan kemudahan untuk mengelola uang persediaannya bisa melalui ATM, bisa melalui internet banking, itu di 2016. Walaupun sampai dengan saat ini saya yakin tidak banyak bendahara yang memanfaatkan itu. Nah,
Nah, kemudian di masa-masa sekarang juga proses pembayaran kita, khususnya di APBN, sudah mengalami perkembangan-perkembangan. Kami terus mencoba untuk melakukan kemudahan-kemudahan, demikian juga untuk memastikan bahwa seluruh belanja negara dapat terjaga akuntabilitasnya. Salah satu caranya adalah melalui pembayaran elektronik tentunya. Nah, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, di tahun 2017 kita sudah meluncurkan kartu kredit pemerintah. Ini juga bagian dari kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pengelola APBN sekaligus untuk menjaga akuntabilitas dari belanja negara. Sampai dengan saat ini progresnya sudah cukup baik, namun belum secara keseluruhan ya, karena lingkungan atau environment dari pelaksanaan inisiatif ini memang belum sepenuhnya terdukung dengan baik. Ada di beberapa tempat yang memang belum semuanya bisa mendukung untuk pelaksanaan kartu kredit pemerintah, walaupun kalau menurut pemahaman kami sebetulnya kartu kredit pemerintah ini pasti bisa digunakan oleh semua orang atau semua satker. Minimal kalau kita lihat di DIPA masing-masing, pasti di DIPA masing-masing itu ada yang namanya alokasi belanja perjalanan dinas. Jadi sebetulnya tidak ada alasan satker untuk tidak menggunakan kartu kredit pemerintah, karena minimal bisa digunakan untuk belanja perjalanan dinas. Bagi yang di Denpasar mungkin melakukan perjalanan dinas ke Singaraja, bahkan ke Jakarta, itu bisa digunakan kartu kreditnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di tahun 2019 kami di Kementerian Keuangan juga menginisiasi apa yang kita namakan sebagai government marketplace ya, dengan juga melakukan digital payment melalui virtual account. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, nantinya akan ke seluruh satker untuk yang virtual account misalkan. Karena di kami di Kementerian Keuangan, seluruh pembayaran gaji kami di rekening bendahara kami sudah menggunakan virtual account. Jadi pembayaran gaji kami itu seluruhnya dibayarkan oleh unit eselon 1-nya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di kami, di Dijen Perbendaharaan, di DIPA kami itu tidak ada alokasi gaji. Alokasi gaji adanya di eselon 1, sehingga semua yang membayarkan gajinya adalah eselon 1-nya. Kita tidak pernah meminta lagi untuk pembayaran gaji. Ya, ini dilakukan melalui virtual account. Virtual account ini juga merupakan satu kebutuhan, karena Bapak Ibu semuanya perlu kami sampaikan, kalau jumlah satker kita di bawah APBN itu lebih kurang 25.000 sampai 30.000. Bisa kita bayangkan kalau ada 30.000 rekening, bagaimana kita mengelola rekening itu agar tidak banyak cost of fund yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dengan penggunaan virtual account ini, jumlah rekening bisa kita reduksi menjadi sekitar 2.000-an nantinya. Karena yang punya rekening hanya di unit eselon 1-nya. Di satuan kerjanya nanti hanya mengelola melalui virtual account saja. Nah, ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih mengefektifkan, mengefisienkan pelaksanaan APBN-nya. Dan mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama tentunya akan segera dilaksanakan di semua kementerian lembaga. Karena uji cobanya di kami sudah bisa kita lakukan dan sudah berjalan lancar, tidak ada permasalahan apapun juga. Nah, salah satu inisiatif lagi yang sedang kita laksanakan ini juga sejalan dengan tema dari APBN kita terkait dengan reformasi atau transformasi di bidang ekonomi dan sebagainya, dan sejalan juga dengan kondisi pada saat ini
Bapak Ibu sekalian, di kondisi pandemi ini Bapak Ibu sekalian pasti sudah pernah mendengar mengenai PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang salah satu diantaranya adalah terkait dengan perkuatan UMKM kita. Karena sudah terbukti di beberapa masa bahwa UMKM kita yang mampu bertahan di dalam kondisi apapun, termasuk krisis. Jumlah UMKM kita cukup banyak, 64 juta kira-kira. Dan kalau di Bali yang tercatat di kami lebih kurang sekitar 300 ribuan UMKM kita. Nah, semua upaya pemerintah melalui PEN ini adalah untuk memberdayakan UMKM. Di antaranya memberikan akses permodalan agar tetap dapat beroperasi usahanya. Nah, tentunya ini juga tidak akan bisa berdiri sendiri. Kalau semua UMKM dikasih modal, bisa berproduksi, bisa beroperasi, ternyata nanti tidak ada yang beli misalnya. Jadi di pemasarannya bagaimana? Nah, untuk melengkapi ini maka sebetulnya inisiatif yang dilakukan pemerintah ini sangat tepat menurut kami. Karena dengan diciptakannya marketplace, government marketplace, artinya ini memberi ruang bagi UMKM untuk dapat memasarkan produknya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kita semua juga tahu bahwa di masa pandemi ini, di mana perekonomian kita masih belum pulih, maka belanja pemerintah adalah harapan untuk memulihkan perekonomian. Jadi dalam rangka mendukung program digitalisasi UMKM, termasuk juga untuk memberdayakan UMKM, maka marketplace ini sarana yang tepat untuk itu. Dan untuk itu, untuk meningkatkan peran dari belanja pemerintah juga, maka kami sangat berharap nanti Bapak Ibu semuanya dapat mulai mencoba menggunakan sistem dari marketplace pemerintah ini. Karena dengan terbukanya ruang atau sistem marketplace ini, UMKM kita bisa menjadi bagian dari marketplace dan menjadi punya pasar. Karena belanja pemerintah bisa digunakan untuk membeli produk dari UMKM. Nah, di kesempatan yang baik ini nanti akan dilakukan simulasi dan sebagainya, termasuk pengenalan mungkin bagi Bapak Ibu semuanya, yang kami harapkan Bapak Ibu semua dapat berperan aktif, dan kami juga akan siap untuk selalu mendampingi Bapak Ibu sekalian kalau ada kesulitan-kesulitan di dalam menggunakan sistem dari marketplace ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa marketplace atau government marketplace ini sudah sejak tahun 2020 dilaksanakan, dan kami di Kementerian Keuangan sudah melaksanakan ini. Jumlah transaksinya yang sudah terjalan cukup lumayan, ada berapa secara keseluruhan di Bali, kalau sekitar 400 juta ya, 400 juta untuk KPKN dan pasar, karena ada KPKN ini juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang diperlukan di dalam sistem ini sebenarnya tidak mengubah secara fundamental di dalam belanja pemerintahnya, karena ini hanya memberikan tempat atau memberikan sarana bagi para pelaku usaha. Jadi secara mudahnya, kalau Bapak Ibu sekalian di satkernya punya tekanan inilah yang didaftarkan ke marketplace ini, sehingga proses pelaksanaan belanjanya menjadi melalui marketplace ini tidak ada lagi pembayaran dengan uang tunai. Ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk mensukseskan program pemerintah dalam mengurangi pembayaran melalui uang tunai. Nah, untuk itu nanti Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mulai melihat kembali penyedia jasa yang menjadi langganan, selainnya barangkali layanan Bapak Ibu sekalian yang bisa didaftarkan di dalam sistem marketplace ini, sehingga proses belanjanya menjadi lebih mudah, pembayarannya bisa melalui CMS ya, kalau ada CMS-nya, atau melalui kartu pemerintah juga memungkinkan untuk itu. Dan
yang paling utama adalah ini juga merupakan bagian atau upaya dari kita untuk membantu UMKM yang ada di Bali khususnya, karena mereka harus bisa memasarkan produknya dan kita sebagai bagian dari pemerintah bisa memberikan kontribusinya untuk membantu para UMKM khususnya yang ada di wilayah Bali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan besar harapan kami bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa proaktif, dan semoga kegiatan bimbingan teknis pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan kita bisa membantu UMKM di Bali serta berperan aktif di dalam proses pemulihan perekonomian di Bali. Nah, selanjutnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kegiatan bimbingan teknis Marketplace pada pagi hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan sebelum saya akhiri, saya juga perlu menyampaikan bahwa pada tahun ini kami di Kanwil Dirjen Perdagangan Provinsi Bali berupaya untuk mendapatkan predikat WBK. Nah, untuk itu perlu kami tegaskan kembali bahwa seluruh layanan yang ada di Kanwil Dirjen Perdagangan Provinsi Bali bebas dari biaya, dan kami akan komitmen dengan pelayanan kami agar semuanya menjadi tepat waktu dan sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kami juga mohon dukungan nanti dari Bapak Ibu semuanya. Semoga kami bisa meraih predikat WBK pada tahun ini. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Santi Santi Santi. Di sini kami akan membawakan materi terkait implementasi sistem digital payment marketplace. Bapak Ibu, sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang ikut Fitcom sosialisasi yang kami adakan sebelumnya ya, tanggal 16 Februari kemarin kalau tidak salah. Jadi di sini saya refresh lagi materinya. Jadi ada 5 pokok pembahasan Bapak Ibu. Pertama itu latar belakangnya, yang kedua sistem pembayaran pemerintah saat ini dan kedepannya seperti apa, kemudian apa itu digital payment marketplace, kemudian di sini sedikit menyinggung piloting yang sudah dilakukan, serta perluasan implementasi digital payment marketplace. Nah, latar belakangnya Bapak Ibu, latar belakangnya itu ada 3. Pertama adalah pemberdayaan UMKM, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kanwil. Jadi dengan marketplace ini kita memperkuat posisi UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya marketplace, maka UMKM bisa mendapatkan jaringan atau pangsa pasar yang jauh lebih luas. Kita skip dulu ini ya. Nah, ini juga sistem pembayaran tadi sudah disampaikan. Kita next. Nah, digital payment marketplace. Digital payment marketplace ini apa? Digital payment marketplace ini adalah inovasi yang dilakukan atau yang dibentuk oleh DJPB bersama Direktorat PKN dan Bank Himbara, di mana ini mendigitalisasi
proses-proses pengadaan yang digunakan pada belanja uang persediaan. Jadi marketplace ini kita bicara spesifik hanya untuk penggunaan uang persediaan. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ya strukturnya. Di pengeluaran itu satuan kerja bisa menggunakan LS, bisa menggunakan UP. Nah, di sini untuk LS dan UP, LS sendiri itu ada supplier ya, ada 7 jenis supplier. Ini kita singkat saja. Nah, yang kita gunakan untuk marketplace adalah UP-nya. Nah, mekanismenya seperti apa? Ini kita bicara dulu terkait proses bisnisnya. Bagaimana proses bisnis dari marketplace ini sendiri. Jadi seperti pada gambar di depan, satuan kerja melakukan order kepada vendor. Kemudian vendor melakukan delivery dan invoice. Nah, setelah delivery dan invoice maka ada pembayaran dari bank. Satker juga berhubungan nanti apa. Ini proses bisnis secara singkatnya. Kemudian apa saja manfaatnya dari digital payment marketplace ini adalah untuk satuan kerja itu adalah otomatisasi dan efisiensi serta integrasi pengadaan pembayaran perpajakan dan pelaporan, namun khusus untuk penggunaan uang persediaan. Jadi ketika kita bicara marketplace, meskipun kita bicara terkait pengadaan vendor, kita tidak berbicara LS, namun hanya berbicara pada penggunaan uang persediaan. Nah, ini manfaat gambarnya ya, seperti itu. Nah, dari sisi aplikasinya Direktorat PKN bersama 3 bank himbara mengusung yang kita kenal dengan marketplace. Bank himbaranya saat ini yang ikut baru 3-nya Bapak Ibu, ada BRI yang kebetulan hari ini hadir, Mandiri dan BRI. Nah, lalu bagaimana sih manajemen user pada aplikasinya? Nah, untuk menggunakan marketplace, Bapak Ibu sebagai satuan kerja harus mengajukan dulu permohonan user admin satuan kerja. Jadi kita melihatnya di sisi yang kotak merah ini. Jadi admin satuan kerja mengajukan permohonan user ke admin KPPN selaku kuasa hukum. Nanti KPPN pun mendaftarkan satuan kerja tersebut pada marketplace sesuai dengan rekening di mana bendahara pengeluaran tersebut berada. Dan sesuai dengan bank di mana bendahara pengeluaran tersebut berada. Jadi kalau tidak salah Bapak Ibu, yang kita undang hari ini semuanya rekening bendahara pengeluarannya di BRI. Ada yang saya BRI. Kayaknya sudah saya pilah ini supaya BRI semua. Jadi secara otomatis nanti kami KPPN menggunakan user adminnya pada marketplace-nya BRI, karena ini bendahara pengeluaran BRI sekalian semuanya ada di BRI. Kemudian setelah mendapatkan user admin tersebut, user itu nanti didapatkan melalui email Bapak Ibu ya, sesuai formulir pendaftarannya. Nanti admin satuan kerja buka emailnya masing-masing, aktivasi user, men-set password dan akses admin halaman admin pada marketplace BRI. Kemudian admin Satker harus atau bertugas mendaftarkan 5 user yang digunakan pada satuan kerja untuk mengoperasikan marketplace. 5 usernya apa saja? Ada user pemesan, user PPK, user pejabat pengadaan, user penerima barang, dan user bendahara pengeluaran. User-user ini didaftarkan masing-masing
dengan email masing-masing. Kenapa? Karena kode unik yang menjadi pembeda atau yang membedakan user yang lain adalah email. Nah, jadi masing-masing user ini diharapkan ya masing-masing user itu berbeda pemegangnya untuk istilahnya mengamankan proses atau kondisi check and balance-nya supaya ada check and balance. Jadi masing-masing user ini harus berbeda orangnya. Jadi di satu kerja itu minimal ada 5 orang masing-masing dengan email masing-masing didaftarkan 5 user ini. Nah, muncul pertanyaan, Bapak Ibu, bagaimana kalau seandainya di sektor kami di bagian umum atau yang mengelola keuangan pegawainya sih apa nggak bisa dirangkap? Idealnya Bapak Ibu sebaiknya tidak dirangkap. Namun dalam hal posisi tersebut tidak bisa mencari manfaat gitu ya. Jadi bisa dirangkap. Yang bisa dirangkap, yang biasanya dirangkap adalah user pemesan itu dirangkap oleh PBJ atau user penerima barang yang dirangkap oleh PBJ. Jadi diharapkan tidak ada perangkapan untuk user-user spesial seperti PBH, PBJ, dan bendahara keuangan. Karena kalau itu dirangkap nanti tidak ada check and balance. Jadi, meskipun user tersebut dirangkap, misalnya BSB sebagai PBJ merangkap pemesannya, BSB harus menyediakan 2 email. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, kode unik yang menentukan user satu dengan yang lain berbeda adalah emailnya. Jadi BSB harus punya 2 email, satu didaftarkan sebagai pemesan, satu didaftarkan sebagai PBJ. Seperti itu. Diharapkan sih masing-masing user ini beda orang supaya lebih jelas. Nah, lalu ketika 5 user ini sudah disiapkan, maka yang perlu dipikirkan usaha selanjutnya adalah penyediaannya. Nah, ini standarnya ya ketika pertama kali kita uji coba otomatis kan penyediaan juga belum ada. Maka satuan kerja mendaftarkan admin penyedia barang jasa. Siapa yang mendaftarkan? Yang mendaftarkan adalah user pejabat pengadaan. Nanti pendaftaran admin penyedia ini dilakukan oleh vendor yang akan diikutkan. Jadi PBJ itu mengidentifikasi dulu kira-kira vendor yang mana yang akan diajak ikut marketplace, kira-kira yang bisa mungkin secara kapasitas mereka juga mampu untuk mengoperasikan marketplace. Nah, tentunya di proses identifikasi marketplace ini juga harus memperhatikan rekening dari rekanan Bapak Ibu. Tadi di awal kita sebutkan bahwa adminnya kita daftarkan sesuai dengan bank di mana rekening bendahara pengeluaran dibuka, dalam hal ini BRI. Maka secara otomatis penyedia barang jasa yang kita daftarkan harus memiliki rekening BRI. Seperti itu. Jadi untuk penyedia barang jasa, rekeningnya itu boleh rekening tabungan, boleh rekening giro. Apa bedanya? Ketika penyedia barang jasa hanya memiliki rekening tabungan, maka transaksi pada marketplace hanya bisa dilakukan dengan pembayaran debit CA. Karena dengan rekening tabungan tidak bisa melakukan pembayaran secara KKP. Nah, nanti setelah admin penyedia barang jasa ini didaftarkan oleh PBJ, sama prosesnya. Nanti pendapat pengadaan yang mengisi data-datanya, kejelasannya nanti bisa kita lihat pada saat pakai. Kemudian admin penyedia ini harus menyediakan 2 user tambahan. Nah, berarti 2 orang lagi dan 2 email. Itu
user staff dari penyedia, dan user petugas pengirim atau kurir. Apa tugasnya? Admin penyedia tugasnya mendaftarkan dua user ini, sedangkan user staff itu tugasnya nanti mengunggah atau merekam data katalog. Jadi semua data barang yang dijual, foto-fotonya, detail perekaman penjualannya, kemudian negosiasi dengan PPC itu dilakukan oleh user staff. Lalu tugas user pengiriman, tugas user kurir adalah mengirim barang ketika ada order dari satuan kerja melalui marketplace. Itu juga pertanyaan, bisa dilengkap enggak? Nah, kalau di sisi penyedia, sebenarnya fungsi dari admin itu mirip atau sama dengan user staff. Jadi admin pun bisa membuat katalog. Namun sebaiknya user admin ini dibuat, habis itu pakainya nanti pada saat pengelolaan itu user staff atau pengiriman saja. Jadi adminnya digunakan hanya dalam hal ada perubahan user-user. Nah, untuk user yang ini, ya secara teknis ya yang pernah saya alami, kerjanya dirangkap, tetapi emailnya berbeda. Seperti itu. Tapi saya yakin lah, tidak mungkin di dalam sebuah UMKM itu tidak ada minimal 2 orang. Pasti ada. Nah, lalu dalam manajemen user ini tentunya ada syarat-syarat bagaimana caranya supaya kita satuan kerja bisa ikut marketplace. Pada awal uji coba marketplace pada tahun 2019, syarat untuk mengikuti marketplace ada 3 poin. Yang pertama itu satuan kerja harus sudah menggunakan virtual account. Yang kedua, satuan kerja harus sudah menggunakan KKP. Dan yang ketiga, satuan kerja harus pengguna SAPI. Nah, seiring dengan perjalanan piloting dari tahap 1 sampai dengan tahap 4, ternyata diketahui penetrasi atau perkembangan dari marketplace ini kok agak tersendat. Nah, setelah dilakukan evaluasi, direlaksasilah 3 syarat itu. Sekarang syarat utama satuan kerja boleh ditetapkan sebagai peserta uji coba marketplace adalah sudah menggunakan virtual account. Jadi Bapak Ibu kalau tidak punya KKP tidak masalah, belum menggunakan SAP pun tidak masalah. Yang penting sudah virtual account. Kalau sudah virtual account bisa ikut uji coba marketplace. Ini tadi 5 user yang saya sebutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat tugas-tugasnya. User pemesan itu memiliki tugas atau wewenang pemilihan barang atau jasa yang akan dipesan. Jadi sama kayak Bapak Ibu mungkin secara pribadi ketika ingin belanja di Tokopedia atau mungkin di Bineka atau di Shopee, pilih-pilih barang yang mau kita beli. Nah, itu adalah tugasnya pemesan. Tentunya pemilihan barang ini berdasarkan nota pesanan yang mungkin disampaikan oleh seksi terkait. Lalu ada pemilihan kode anggaran. Kode anggaran ini apa maksudnya? Pemilihan kode anggaran ini maksudnya adalah DAS-nya, program akun standar. Program kegiatan akun itu dipilih oleh pemesan pada saat pemilihan barang. Jadi ketika pilih barang, berapa jumlahnya, langsung pilih kode anggaran. Nah, terus muncul pertanyaan, loh, kok ada pemilihan kode anggaran? Memangnya dari mana itu sudah tahu kode anggaran kita? Tidak. Jadi di sini ada yang kurang ditegakkan ya. Jadi tugasnya admin satuan kerja selain mendaftarkan user juga mengunggah kode anggaran satuan kerja supaya bisa digunakan oleh user. Kemudian ketika sudah dipesan barangnya,
pemesan menginput tanggal kapan barang tersebut ingin dikirimkan ke saluran penjualan. Jadi kalau di Tokopedia kita pesan barang, kita nggak tahu, kita nggak bisa pilih kapan barang itu mau datang melalui dia. Kalau di marketplace kita bisa minta. Jadi kita set, kita mau barang itu datangnya kapan, jamnya kapan, dan dikirim kemana. Namun tentunya memperhatikan katalog barang yang dipilih. Jadi dari sisi penyedia pun ketika mengunggah katalog, mereka bisa menuliskan atau menambahkan item yang menyatakan bahwa barang tersebut siap dalam berapa lama. Misalnya contoh untuk katalog barang nasi kotak konsumsi. Nasi kotak kan tentu ada waktu pembuatannya ya, waktu pemrosesannya. Misalnya pemrosesannya 2 hari, maka ketika pemesan memilih tanggal dan waktu, otomatis 2 hari itu harus terlewati. Kemudian pemesan ketika sudah memesan barangnya mengajukan pesanan tersebut kepada PPK dan mengupload file pemesanan atau pesanan yang tadi saya sebutkan. Kemudian prosesnya pindah ke PPK. PPK melakukan verifikasi atas pesanan yang dilakukan oleh pemesan, menyetujui atau tidak atas pesanan tersebut. Kalau setuju nanti langsung pindah ke pejabat pengadaan. Nah, nanti kalau tidak setuju, ya bisa ditolak. Seperti itu. Nanti ada proses juga penerimaan dokumen tagihan, menandatangani dokumen serah terima dan menerbitkan SPBD. Kalau SPBD kan nanti disas. Lalu pada pejabat pengadaan, ketika menerima approval dari PPK, bisa melakukan negosiasi begitu. Nah, di sini negosiasi salah satu bagian dari marketplace. Kalau di Tokopedia kita belanja, kita nggak bisa nego harga ya. Kalau di marketplace kita bisa nego harga. Misalnya contohnya kalau pemesanannya adalah untuk APK kertas misalnya 1 box, diberi harga terlalu mahal misalnya oleh pihak penyedianya. Jadi PBJ bisa buka negosiasi. Dan negosiasi di sini dilakukan per unit barangnya. Jadi bukan total harga yang dinegosiasi, tapi harga per unit yang dipesan. Kemudian negosiasi ini otomatis connect langsung sama staf penyedia, dan staf penyedia pun bisa menyetujui atau meninjau ulang harga tersebut. Kemudian pejabat pengadaan juga punya kewenangan untuk menyetujui harga final hasil negosiasi. Lalu seandainya penyedia yang dipilih setelah hasil negosiasi karena suatu dan lain hal tidak bisa menyediakan barang tersebut, maka PBJ punya kewenangan untuk mencari pengganti penyedia yang bisa menyediakan barang tersebut. Kemudian pada posisi pejabat pengadaan, disinilah dipilih metode pembayaran yang akan digunakan. Jadi ketika sudah memesan, maka PBJ ketika harganya sudah setuju oleh pejabat pengadaan, maka pejabat pengadaan memilih, saya mau bayar pakai apa, DBVA atau KKP. Ketika mau membayar, saldonya pun sudah langsung kelihatan. Saldo di VA berapa, saldo KKP atau limit KKP-nya berapa. Jadi bisa langsung tahu uangnya sisa berapa. Kemudian ketika sudah disetujui pemilihan metode pembayaran, maka prosesnya pindah ke penyedia barang, menerima atau menolak, memproses. Kemudian kalau sudah diproses pesanan tersebut, maka staf penyedia menyerahkan barang-barang yang sudah dipesan tersebut ke user kurirnya untuk dikirimkan ke satuan kerja pemesan. Nah, pada saat pengiriman, kurir bisa membawa
berkas atau dokumen cetakan dari aplikasi marketplace yang menyediakan kode pesanan itu bentuknya QR code, atau kodenya cukup bawa HP saja yang sudah terinstall aplikasi di GPay. Nanti di satuan kerja penerima barang meriksa dulu barangnya, periksa cocok atau tidak. Kalau sudah, tinggal di scan kode barang tersebut yang tadi saya sebutkan ada QR code-nya. Kalau sudah di scan, diterima, ada BAST, maka sudah selesai proses dari pengiriman barang. Kemudian tinggal berdasar saja sekarang melakukan proses pembayaran. Apabila pemilihan metode pembayarannya tadi awal adalah KTP, maka ketika sudah scan dan terima, itu otomatis langsung terjadi limitnya. Kalau dia pakai VA, maka bendahara harus unduh dulu file pembayaran pada aplikasi marketplace, file pembayaran pajak untuk diunggah ke CMS. Nanti di CMS diunggah langsung OTP ke VA-nya. Begitulah alurnya, baik. Nah, ini tadi alur yang saya jelaskan, kita sudah jelaskan ya, kita skip saja. Nah, ini juga sama ya, sini. Nah, lalu ini perbandingannya. Kenapa kita pindah ke digital payment? Pertama, integrasi dari proses pengadaan namun melalui POP. Semuanya terintegrasi, ya. Catatannya bisa kita lihat di sini, bisa kita cek bukti-buktinya. Kemudian pemesanan barang pun bisa dilakukan secara otomatis, tidak perlu lagi datang ke toko. Jadi Bapak Ibu tinggal buka di komputer masing-masing di kantor atau di HP, tanpa harus ke tokonya, tanpa harus telepon, nah barangnya ada atau tidak, tinggal pilih saja. Kemudian ketika sudah dipilih, PPK pun bisa lihat apa sih yang dipesan, kemudiannya bisa lanjut. Kemudian saldo UB seperti yang tadi saya sebutkan, ketika memilih metode pembayaran antara VA maupun KKP bisa langsung kelihatan saldonya. Kalau VA melihat saldo dari rekening VA-nya, kalau KKP melihat limit dari KKP tersebut. Kemudian cara pembayarannya juga online, perhitungan pajaknya juga langsung dihitung oleh aplikasi BPNT. Metode perhitungan pajak yang ada di marketplace itu berdasarkan hasil pembahasan antara IPKN dan Banibara terkait bagaimana atau apa aturan pajaknya. Jadi semuanya sudah otomatis pada marketplace dihitung. Kemudian dokumen pertanggungjawaban juga sudah langsung tercetak oleh marketplace, serta ini yang tadi saya sebutkan pertama, semuanya terintegrasi dalam satu sistem. Nah, ini akuntabilitasnya Bapak Ibu, karena semuanya terintegrasi, semuanya lewat elektronik, pengujiannya juga bisa langsung diuji oleh BPK. Cek ketersediaan dana oleh pejabat pengadaan juga bisa langsung otomatis. Tidak perlu lagi nanya bendaharanya ketika misalnya bendaharanya tiba-tiba sedang izin keluar atau sedang cuti atau saldo di rekening berapa. Dengan marketplace, ketika pilih metode pembayaran sudah tahu di rekening ada berapa. Kemudian penerima barang juga tanda terimanya ada jelas melalui aplikasi disediakan. Dan bendahara juga gampang bayarnya, tidak perlu lagi narik uang tunai, tinggal di VA saja. Kalau terakhir sudah fix. Nah, ini progres sampai dengan 5 Februari 2020. Mungkin Bapak Ibu yang melayani sosialisasi sudah sempat melihat. Jadi di sini progresnya sudah lumayan Bapak Ibu, tapi masih belum luas ya Bapak Ibu, karena
ternyata dengan syarat yang terlalu ketat tadi, yang 3 yang saya sebutkan tadi, ini masih bisa sebenarnya dioptimalkan. Maka sekarang Bapak Ibu dengan syarat-syarat yang sudah direalisasi, diharapkan sekembalinya dari MR ini, Bapak Ibu bisa langsung mengajukan permohonan admin marketplace. Jadi nanti kami sampaikan juga formatnya, bagaimana surat yang harus dibuat. Nanti Bapak Ibu segera membuat di satuan kerja, diajukan ke KPPN melalui email. Nanti langsung kita proses agar Bapak Ibu langsung bisa melakukan proses di marketplace. Nah, ini progres wilayah Bapak Ibu ya, sebentar kerja. Nah, sebelum adanya perjanjian kerjasama antara DPKN dan Himbara, sebelumnya adalah masing-masing bank itu membentuk sistemnya sendiri, Bapak Ibu. Jadi yang mengelola sistemnya banknya sendiri dan penamaannya pun berbeda-beda. Bank Mandiri dengan Globstore, Bank BNI dengan Digipro, dan Bank Mandiri dengan Belanja Mandiri. Dia beda-beda. Namun setelah dibentuk PKS, semuanya dikelola oleh DJPB bersama Bank Himbara. Jadi pengembangannya bisa sejalan semuanya. Jadi tidak ada salah satu yang lebih banyak fiturnya gerak dari semua Instagram. Dan namanya pun diubah supaya seragam menjadi DigiPay. DigiPay kemudian diikuti 3 digit gerbang. Untuk BRI itu DigiPay 002. Untuk Mandiri itu DigiPay 008, sedangkan DigiPay 009 untuk BNI. Nah, kemudian bagaimana sih tahap perluasan implementasinya? Nah, jadi kita sekarang di posisi di bulan Februari 2021, di posisi di FDD Kambil dan KPPN. Jadi mulai dari sini kita ada FGD kemarin sebelum saya melakukan sosialisasi. Kemudian kita melakukan impact saklar vertikal Kemenkeu. Namun meskipun di sini dinyatakan vertikal Kemenkeu, kita sudah diberikan keleluasaan oleh Direktorat PKN agar KPPN bisa menetapkan saklar di luar Kemenkeu yang sudah menggunakan virtual account untuk perluasan implementasi dari marketplace. Maka dari itu Bapak Ibu kami undang di sini secara bertahap untuk perluasan implementasi tersebut. Nah, ini pola pendampingannya. Nah, ini sebagai itu Bapak Ibu ya, sebagai istilahnya introduksi dulu bagaimana sih tampilannya. Ini mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya lewat sosialisasi. Inilah nanti yang dilihat oleh user pemesan, seperti toko online, tinggal pilih aja. Kemudian ketika memilih barang, ya mirip seperti toko online ya Bapak Ibu ya. Nanti kita pakai dengan link dari BRI. Ini sekedar melihat aja bagaimana sih, tidak tahu. Nah, di sini pemilihan kode anggaran tadi. Kemudian kode anggaran. Nah, ini milih tempatnya, alamat, ada petanya di mana mau dikirim, unggah form pesanan, pemilihan tanggal dan jam. Nah, kemudian PPK terima notifikasi ada pesanan masuk. Disetujui, maka dokumennya terbentuk seperti ini. Kita segera tahu dulu. Nah, ini nanti ketika sudah disetujui oleh PK, maka masuk ke pejabat penagaan. Pejabat penagaan bisa melakukan negosiasi per harga unit. Jadi kalau misalnya dalam pesanan itu ada 2 jenis barang, maka kalau mau negosiasi dua-duanya yang dilakukan 2 kali. 1 unit yang di atas, 1 di bawah. Nah, ini nanti dari sisi vendor menerima ibunya seperti ini.
nanti vendor bisa menentukan bisa atau membatalkan pesanan tersebut atau menyetujui hasil negosiasi. Nah, nanti ini pada saat pemilihan metode pembayaran Bapak Ibu ya, ada VA, ada HAP, otomatis juga memilih jatuh tempo pembayaran ya Bapak Ibu. Nah, nanti ketika sudah dipilih metode pembayarannya, vendor akan menerima pesanan nanti proses, nanti tinggal dikirim oleh kurirnya. Jadi pemilihan kurir ini juga akan mendapatkan dokumen seperti ini. Inilah yang nanti di-scan oleh penerima barang. Jadi penerima scan, verifikasi barangnya cocok atau tidak. Nah, nanti kalau dia pakai DVA, maka bendahara unggah file pembayaran melalui CPS. Seperti itu. Sampai di sini untuk konsepnya dulu, untuk konsep atau teorinya dari marketplace. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Bapak Ibu, sama BRI ya. Terima kasih atas kedatangannya. Kami diundang di sini untuk sedikit memberikan penjelasan mengenai marketplace pemerintah yang dibuat oleh Kemenq. Di sini BRI diberikan nama DJP 002. Kenapa 002? Karena kode BRI di BI itu adalah 002. Dari tadi saya sudah melihat paparan dari KPPN, teman-teman di KPPN itu semua sama sih dengan apa yang akan saya paparkan sedikit ini. Cuma kita lebih fokus ke banknya. Begitu. Bisa kita lihat hierarki dari admin platform DJP 002 dari KPPN. Nanti Bapak Ibu mendapatkan user admin. Bapak Ibu mendapatkan user. Nanti di user admin itu Bapak Ibu membuat user 6 user ya, 6 user untuk melakukan pemesanan melalui marketplace. Nanti Bapak Ibu sendiri yang akan membuat user itu dari user yang adminnya diberikan sama KPPN. Mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai KKP, sudah mendapatkan cash card, atau sudah migrasi gironya dari migrasi BPG rekening pengeluarannya dari giro ke virtual, itu sudah bisa nanti diberikan user oleh KPPN. Begitu. Nanti setelah itu Satker sendiri akan membuat beberapa user, yaitu user pemesan, user PPK, user penerimaan barang, user pejabat pengadaan, dan user bendahara. Di user pejabat pengadaan ini nanti Bapak Ibu bisa membuatkan user vendor. Kenapa harus dibuatkan user vendor? Karena kalau kita mau request barang, pemesanan barang, kita harus memasukkan vendor itu ke marketplace pemerintah. Kalau tidak kita masukkan, berarti tidak ada barang yang bisa kita pesan. Begitu. Setelah kita membuatkan user vendor, nanti user vendor sendiri juga akan membuat dua user, yaitu user staff dan user kurir. User staff ini bisa dibuatkan, bisa tidak, tapi itu nanti untuk vendor ya Pak. Vendor di sini tidak ikut dan ya.
nanti kita stop di user Satgas saja. Nah, kalau user vendor, kalau nanti vendornya itu harus membuatkan user staff dan kurir. Tapi kalau user staff tidak selalu harus ada, karena vendor itu ada yang vendor kecil, ada yang vendor besar. Kalau vendor skalanya besar, mungkin dia adminnya sendiri tidak mampu menjangkau semua kegiatan, jadi dia perlu staff. Jadi dibuatkan user staff. Tapi kalau user kurir, vendor itu harus dan wajib membuat user kurir, karena kurir itu yang akan mengantarkan barang ke Bapak Ibu. Nah, sedikit tampilan dari user-user itu nanti seperti apa, user levelnya itu. Yang pertama adalah user pemesan. Di user pemesan ini Bapak Ibu melakukan pemesanan barang. Jadi Bapak Ibu kan melakukan user pemesanan. Jadi Bapak Ibu mendapatkan di user pemesan ini akan memesan barang. Barang dan jasa ini dipesan di user pemesan. Nanti ditunjuk satu user sebagai user pemesan. Tadi dibilang pesan apa ya Pak ya? Kemudian untuk teknisnya nanti bisa merangkap atau tidak mungkin bisa ditanyakan ke KPPN sendiri. Tapi di kami memang ada nanti 5 user bisa. Kemudian masuk ke setelah melakukan pemesanan akan masuk ke user PPK. User PPK ini akan meng-approve pemesanan barang dan jasa yang dilakukan oleh user pemesan. User PPK yang akan meng-approve Bapak Ibu, menyetujui apakah karena di user PPK ini akan mereview semua pemesanan dan pembebaran anggaran.